club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar manajemen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar manajemen bisnis. Jadi, nanti kita akan menjelaskan apa itu manajemen, peran manajemen dalam organisasi itu seperti apa, jenis-jenis manajemen, dan juga tugas serta fungsi dari manajemen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Endang Dwi Lestari dengan NIM 200301121. Saya Alwiatunisa dengan NIM 200301122. Nama saya Rizalda Anjah Syaraf dengan NIM 200301123. Saya Tiara Ayu Andriani dengan NIM 200301124. Nama saya Muhammad Zaki Firdaus dengan NIM 200301125. Saya Faikotul Alia dengan NIM 200301126. Nama saya Masud Hudori dengan NIM 200301127. Pengertian dari manajemen. Apa sih itu manajemen? Jadi, manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal, manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non-profit. Pengertian manajemen diartikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu Mary Parker Follett. Jadi, menurut Mary, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua yaitu George Robert Terry. Jadi menurut George, manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan sebuah sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu menurut Hillman. Jadi, menurut Hillman, manajemen itu merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara, serta melakukan pengawasan. Dengan begitu, tujuan dapat tercapai bersama. Yang keempat yaitu menurut Ricky Wegriven. Jadi, menurut Ricky, manajemen itu adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif ini maksudnya adalah tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Dan yang kelima yaitu menurut Lawrence A. Apley. Jadi menurut Lawrence, manajemen itu sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang,
Keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu manajemen tersebut, pengertian manajemen tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran manajemen dalam organisasi. Di sini mencakup 3 poin. Poin yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Poin yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen sendiri dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah organisasi, seperti halnya pemilik, karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. Poin yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara umum yang digunakan adalah dengan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Manajemen pada dasarnya dibutuhkan oleh semua tipe organisasi. Kalau dilihat dalam praktiknya, maka manajemen dibutuhkan di mana saja oleh orang-orang yang bekerja sama atau dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen ini bersifat universal dan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan dan sistematis yang mencakup kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang cenderung benar dalam semua situasi manajerial. Ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam semua organisasi manusia seperti perusahaan, pemerintahan, pendidikan, sosial, keagamaan, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bila seorang manajer mempunyai pengetahuan dasar manajemen dan mengetahui cara menerapkan pada situasi yang ada, dia akan dapat melakukan fungsi-fungsi manajerial secara efektif dan dilakukan secara efisien. Efektivitas dan efisiensi yang dimaksud ialah itu merupakan pedoman utama dan merupakan norma dalam manajemen. Artinya harus diusahakan dan harus dilaksanakan. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas tidak bersangkutan dengan pengorbanan untuk pencapaian tujuan. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan pengorbanan untuk mencapai tujuan itu. Dan pengorbanan yang dimaksud di sini itu adalah berupa pikiran, tenaga, dan waktu, juga uang, ruang, alat, dan lainnya. Selanjutnya, tentang manajemen secara fungsional. Apa sih itu manajemen secara fungsional? Manajemen fungsional adalah untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi, di mana sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Aktivitas manajemen fungsional. 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen operasional. 3. Manajemen pemasaran. 4. Manajemen keuangan. Kategori manajemen fungsional. 1. Perencanaan atau planning. Dalam hal ini kita perlu mendefinisikan tujuan, penetapan strategi agar dapat mencapai tujuan tersebut. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pada tahap ini kita perlu untuk menyusun kerja yang mana dibutuhkan oleh perusahaan agar mencapai target. 3. Memimpin atau leading. Untuk yang terakhir kita juga perlu untuk dapat bekerja sama serta dapat memanfaatkan orang-orang agar dapat mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen secara operasional. Secara umum, manajemen operasional adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya
dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk barang atau jasa. Manajemen operasional menjadi hal penting dalam organisasi atau bisnis, dan tugasnya pun tergantung pada ukuran perusahaan. Pengelolaan manajemen operasional ini dimulai dari SDM, peralatan, mesin, raw material, serta hal lainnya yang memberi pengaruh pada kinerja perusahaan. Manajemen operasional secara umum memegang peranan soal isu strategis dalam menentukan rencana produksi atau manufacturing, juga metode manajemen, proyek, serta implementasi struktur jaringan teknologi informasi. Tugas manajemen operasional secara umum. Yang pertama, yakni mengatur skala inventaris. Kedua, mengatur level proses level pengerjaan. Ketiga, mengorganisasi akuisisi bahan baku. Keempat, mengontrol kualitas. Kelima, menghandle material. Dan yang keenam, menjaga dan merawat kebijakan. Manajemen operasional juga harus mempelajari bahan baku yang digunakan untuk produksi dan menjamin tidak ada kelebihan yang sia-sia. Mereka memiliki formula pemesanan jumlah bahan yang dibutuhkan sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah mengetahui pengertian manajemen operasional, tentunya kita juga perlu mengetahui ruang lingkupnya. Adapun beberapa aspek ruang lingkup manajemen operasional yaitu sebagai berikut, yaitu aspek perencanaan sistem produksi, aspek pengendalian produksi, aspek sistem informasi produksi, aspek lingkungan. Adapun aspek yang pertama yaitu aspek perencanaan sistem produksi. Aspek ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Sedangkan aspek yang kedua yaitu aspek pengendalian produksi. Aspek ini adalah aspek yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan baik dan hasilnya optimal. Aspek yang ketiga yaitu aspek sistem informasi produksi. Ini adalah aspek di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem informasi ini dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya informasi internal, informasi pelanggan, dan informasi pasar. Yang keempat yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan begitu, tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam peningkatan produksi. Kalau disesuaikan dengan pengertian manajemen operasional, seorang manajer harus benar-benar paham keseluruhan proses yang ada di dalam perusahaan. Mereka dilibatkan soal pengkoordinasian proses beserta pengembangan terbarunya sambil mengevaluasi kembali strukturnya. Dalam hal ini, organisasi dan produktivitas menjadi hal yang paling dibutuhkan ketika menjadi seorang manajer operasional. Ia harus berada di posisi yang sangat fleksibel. Antara tugas pokok manajemen operasional yaitu seperti 1. Membuat perencanaan kuantitas dan kualitas bahan baku dalam proses produksi. 2. Membuat rencana lokasi gudang, persediaan, dan peralatan mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi. 3. Merencanakan letak layout pabrik. 4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin keandalan dan keberlangsungan operasional. 5. Membuat strategi produk yang berkualitas sehingga bisa bersaing dengan kompetitor. 6. Membuat jadwal kerja yang efektif dan efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja. 7. Manajer operasional bertanggung jawab atas keberlangsungan hasil produksi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Jenis-jenis keputusan dalam manajemen operasional. 1. Proses, yaitu manajer harus menentukan fasilitas yang dipakai dan proses fisik. 2. Kapasitas,
yaitu manajer menentukan jumlah dan estimasi waktunya. 3. Persediaan, yaitu seorang manajer harus memutuskan apa saja yang dibutuhkan dan menentukan seperti apa kualitas dan kualitasnya, juga kapan barang baku dipesan. 4. Tenaga, yaitu manajer terlibat dalam rekrutmen, PHK, dan pengajiannya. Ia juga harus melakukan supervisi, kompensasi, promosi, dan penggunaan tenaga profesional. 5. Kualitas, yaitu manajemen menentukan standar, desain peralatan, pengawasan produk, dan sebagainya. Fungsi operasional dari manajemen. 1. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerja yang senantiasa konstan ataupun bertambah. 2. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. 3. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. 4. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya, yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. 5. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya, yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi, kesimpulan yang didapat dari pembahasan konsep dasar manajemen bisnis adalah manajemen itu ilmu dari seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan pada ilmu filsafat, bagian yang paling penting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan permasalahan manajerial, dan dengan profesi manajemen, semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Kegiatan manajemen mulai dari perusahaan, organisasi, dan untuk dirinya sendiri, baik sebagai kepala instansi perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Manajemen juga sebagai ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Salah satunya adalah untuk terwujudnya suasana kerja yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi karyawan atau anggota. Sekian, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.